Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, setia dan bertanggung jawab mengembang potensi. Ini adalah bagian dari tema kita pada minggu pagi ini. Bapak Mama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan menjelang Dia memasuki Yerusalem. Dan orang-orang saat itu mereka punya harapan bahwa kerajaan Allah itu akan segera datang. Tetapi pemikiran mereka, kerajaan Allah itu akan datang secara fisik dalam kekuasaan, dalam kejayaan politik duniawi. Bagi mereka kerajaan Allah itu akan datang dengan penuh kekuasaan dan kejayaan. Tetapi Tuhan Yesus dengan lembut dan penuh dengan hikmat menanggapi akan harapan ini dengan sebuah perumpamaan. Yesus ingin membuka mata dan hati para pendengar waktu itu bahwa kerajaan Allah itu bukan soal kemegahan lahiriah. Kerajaan Allah itu adalah soal kepercayaan. Kerajaan Allah itu soal kesetiaan. Bahwa kerajaan Allah itu soal pertanggungjawaban pribadi di hadapan Tuhan. Dan saudara, isi perumpamaan itu tentang seorang bangsawan yang hendak pergi jauh untuk menerima suatu kuasa sebagai raja. Dan sebelum dia pergi, dia memanggil 10 hambanya dan memberikan masing-masing 1 mina. Saudara, 1 mina itu setara dengan upah 100 hari kerja. Uang itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk diusahakan, harus dilipat gandakan atau dikembangkan sampai tuannya itu kembali. Papa Mama kekasih Tuhan, perumpamaan ini bukan sekedar cerita, tetapi ini adalah gambaran hidup saudara dan saya. Ini adalah gambaran hidup kita, bahwa setiap saudara dan saya, kita semua itu punya mina. Dipercayakan mina ada pada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk waktu, dalam bentuk talenta, pengetahuan, kedudukan, kekuasaan, sumber daya, kesempatan. Itu adalah mina yang dipercayakan kepada kita. Dan saudara yang terkasih, semuanya itu bukanlah milik pribadi kita untuk kita nikmati sendiri. Semuanya ini adalah titipan Tuhan Allah untuk supaya kita mengolahnya, diberikan kepada kita kembangkan supaya kita kembali mengembalikan itu kepada Sang Tuhan, atau kita kembalikan juga dalam bentuk kebaikan kepada sesama. Maka saudara, pengembangan diri bukan sekedar ambisi pribadi. Kalau orang bilang, saya harus jadi kepala dinas, sekiranya itu bukan ambisi. Saya harus jadi dokter. Tetapi saudara, itu mina yang diberikan kepada kita untuk potong meluaskan, kita kembangkan. Bukan hanya sekadar ambisi pribadi, tetapi itu bagian dari ibadah dan pelayanan. Apa harapan kita tentang masa depan kita? Kalau kita bilang mau mencapai sebuah masa depan, sebenarnya kita sedang mau mencapai atau melipat gandakan mina kita yang sudah dipercayakan. Dan itu adalah bagian ibadah dan pelayanan kita. Kalau kita bilang bahwa kita sudah mencapai cita-cita, sebenarnya itu ibadah, itu pelayanan. Amin, Bapak. Amin. Kalau kita sudah jadi ini dan itu, ingatlah bahwa itu adalah ibadah dan pelayanan. Maka lakukanlah dengan integritas sebagai orang Kristen, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab.
Jadi saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk menjaga saja. Tuhan tidak minta untuk kita hanya jaga, tetapi kita harus mengusahakan dan mengembangkan dengan setia dan bertanggung jawab. Dalam kisah ini ada dua hamba yang berhasil menggandakan mina yang mereka terima. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga menunjukkan kesetiaan, menunjukkan inisiatif dan juga keberanian mereka. Karena itu mereka dipuji dan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi saudara, ada satu hamba lain. Dia hanya menyimpan mina itu karena dia takut, dia tidak percaya diri, dan dia memilih jalan yang aman. Akibatnya dia mengalami kehilangan segalanya. Saudara yang terkasih, dalam konteks bulan pendidikan, saudara dan saya diajak untuk mari kita menyadari, kita merenungkan dalam keheningan iman. Sudahkah saya mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya? Bagaimana dengan waktu? Mina dalam bentuk waktu. Sudahkah kita menggunakan waktu sebaiknya yang Tuhan harapkan? Atau kita selalu mengatakan, kita beralasan atau kita senantiasa mengatakan sudah ada waktu. Kita sibuk, tidak ada waktu. Tanpa kita sadari, kita potong omong bahwa tidak ada waktu. Tetapi sebenarnya kita ada dalam ruang dan waktu. Waktu itu selalu ada bagi kita. Satu hari 24 jam. Bahkan ada orang yang bilang tidak tidur karena tidak punya waktu untuk tidur. Tanpa kita sadari, kita sedang mengatakan bahwa kita tidak dipercayakan itu kepada kita, mina kepada kita. Tapi saudara, sebenarnya kita semua diberikan kepercayaan. Saya tidak membahas panjang lebar, tapi cukup dengan kita merenungkan saja tentang waktu. Tetapi ingat, waktu itu diberikan, tetapi waktu itu terbatas. Ada batasnya, dan batas itu adalah ketika kita akan menyelesaikan hidup ini. Jadi Tuhan memberikan mina kepada kita dalam bentuk waktu. Gunakanlah sebaik-baiknya, gunakanlah dengan sebebas-bebasnya, tetapi senantiasa waspada bahwa itu punya limit, dia berbatas waktu. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, sudahkah saya mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya? Dan apakah saya setia dan saya bertanggung jawab dalam hal kecil yang dipercayakan Tuhan? Apa hal kecil yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Silakan kita renungkan masing-masing. Apa hal sederhana yang sudah Tuhan percayakan ke dalam diri kita? Dan apakah kita sudah setia dan menjalani itu dengan penuh tanggung jawab? Ataukah saya hanya menyimpan potensi itu, saya hanya menyimpan mina itu tanpa pernah mencoba karena takut gagal? Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak mencari hasil yang sama dari semua orang. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain bahwa saya harus sama dengan dia, saya harus sama dengan itu satu. Ingat bahwa Tuhan tidak mencari hasil yang sama dari semua orang. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang setia, tangan yang mau bekerja, dan jiwa yang jujur. Itu yang Tuhan cari. Tuhan lebih menghargai proses yang sungguh-sungguh daripada hasil yang besar tetapi tidak jujur, tidak adil. Saudara yang terkasih, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan,
Tuhan menanti tanggapan kita. Apakah saudara dan saya sudah berani bertindak, ataukah kita memilih dalam diam dan kita bersembunyi? Yang sebenarnya kita bisa, tapi kita bilang, saya tidak bisa kasih orang lain, saya belum biasa. Yang sebenarnya kita sendiri belum kali berpotensi. Karena sesungguhnya itu ada pada semua orang. Tuhan memberikan potensi bagi setiap pribadi. Tapi kadang-kadang kita mengatakan, karena tidak percaya diri, kalau bilang, sudah bisa, tidak mampu, hanya karena kita belum menggali saja. Saudara yang terkasih, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Tetapi ketika kita menyia-nyiakan kepercayaan itu, maka ingatlah saudara, kita sedang menolak kehendak Tuhan. Sering kita mau dipakai, semua orang ini mau dipakai dalam bidang apapun. Dan jika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau diutus? Siapakah yang mau dipakai? Maka ramai-ramai kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tidak saja dalam pelayanan gereja, tetapi dalam bidang pekerjaan masing-masing, kita katakan, pakailah aku seturut kehendak Tuhan. Dalam wadah, dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Namun saudara, itu hanya berhenti pada tahap omong dan janji saja. Dalam tahap pelaksanaan akan ada banyak alasan yang kita pakai untuk kita membenarkan kemalasan kita, ketidakmauan kita. Kalau tidak dipakai, tidak dipilih, kita tersinggung. Bahwa kuasa itu tidak diberikan kepada kita. Kenapa pakai orang lain? Kenapa bukan saya? Saya ini berpotensi. Tetapi ketika dipercayakan, akan ada banyak alasan. Saya tidak punya waktu. Bisa ganti orang lain. Tanpa disadari kita sudah menyambut. Kasih contoh saja ke majelis. Satu periode 4 tahun. Kita menyambut rame-rame dan makin menangis. Tetapi dalam pelaksanaan perjalanan, untuk mau melayani di lansia dan di rumah saja, kita banyak alasan. Yang kalau kita omong tuh, yang keluar tuh bagus sekali. Ini orang-orang tua harus dilayani. Mereka harus mendapatkan pelayanan. Tetapi dalam pelaksanaannya, nama disebutkan, tetapi kita tidak pergi. Lalu jemaat bilang bahwa tadi pelayanan lansia di titik ini kosong, yang melayani tidak datang. Kita mau dipakai, kita mau diutus, kita hanya sebatas janji saja. Habis itu kita banyak alasan. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak alasan yang gotong lontar. Tidak punya waktu, kita sibuk. Ada sehat orang yang sakit. Yang sampai sakit-sakit betul nanti. Apalagi dalam pelayanan. Pada akhirnya kita sakit-sakit terus. Orang bilang, kenapa dia sakit-sakit terus? Ya karena ada sehat yang sakit. Sehat itu mahal. Jadi kalau ada sehat jangan beralasan kita sakit. Kalau ada hidup jangan bilang kita mati. Nanti mati betul. Papa mama, kekasih-kekasih Tuhan, renungan ini mengajak saudara dan saya untuk mari kita hidup jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tapi hidup yang utuh di hadapan Tuhan dan sesama. Bahkan dalam tugas sederhana sehari-hari,
Saudara dan saya harus bisa menunjukkan integritas kita dan iman yang hidup. Jangan kita hanya bilang kita orang Kristen, tetapi dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab hanya karena kita punya kuasa, kita punya kedudukan, maka kita menggunakan kekuasaan kita secara tidak jujur. Lalu kita bilang nanti gampang, ini kan dalam bidang pekerjaan. Nanti hari ini datang Tuhan kalau tinggal kita ambil. Lalu kembali lagi kita bekerja, kita lakukan dalam ketidakjujuran. Hari Minggu lagi berdatang minta ampun. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk sekedar aman, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berani dan bertindak dan harus berbuat, harus berani, harus bertindak dan berbuat. Kita bukan hanya ditugaskan menjaga apa yang ada, tetapi pun juga harus mengusahakan dan melipat gandakannya demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan sesama. Mari Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak menyimpan minyak kita dalam kain. Mari kita gunakan, kembangkan dan persembahkan kembali kepada Tuhan. Kiranya saat Sang Raja datang, Dia akan mendapati kita sebagai hamba yang setia, dan tentunya kita boleh mendengar suara yang penuh dengan kasih. Pasti kita juga mau mendengar kata-kata itu keluar dari Sang Raja. Suara yang penuh kasih berkata, baik sekali hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah tanggung jawab yang lebih besar. Sekiranya perkataan itu menjadi keinginan kita bersama, bahwa dalam perjuangan-perjuangan kita, di akhir itu saudara dan saya mendapatkan kalimat itu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.